Oke, kalian sekarang ini ngerasain juga nggak sih setelah munculnya Vegapunk sendiri, pengaruhnya itu malah lebih banyak menguak soal peradaban dan juga sejarah-sejarah tentang hal-hal yang berbagai hal kuno tersebut. Beberapa waktu lalu ini dikatakan adalah wilayah kerajaan kuno di masa lalu dengan teknologi lebih canggih itu memang beneran ada. Dan sekarang ini impian Vegapunk itu juga ada sangkut pautnya dengan energi kuno sendiri. Dan kemarin pula nih kita telah membahas tentang robot kuno sendiri itu yang kemungkinan berhubungan dengan Mugiwara Luffy Nikanya ini. Nah saat itu pun juga ada yang nanya seperti ini, apakah mungkin nih sebenarnya jika sejarah penciptaan buah iblis sendiri itu yang konon dibicarakan berhubungan dengan pohon Adam, dan itu semuanya bersumber pada berada di era kerajaan kuno di masa lalu pula, tempat dimana kemajuan sangat berkembang pesat di era saat itu, dimana penciptaan buah iblis itu adalah mahakarya dari kekuatan-kekuatan di masa lalu yang disimpan dalam sebuah wadah yang mana di masa depan dikenal sebagai Akuma no Mi. Oke, let's go kita bahas lebih dalam. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai teori kerajaan kuno dan energi kuno di masa lalu, dimana asumsinya keduanya itu ada hubungannya dengan sejarah penciptaan buah iblis. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah dengarkan ini baik-baik. Dalam penjelasan chapter kemarin itu kita diberikan sebuah rahasia besar yang terkuak kenapa alasan pemerintah dunia itu ingin melenyapkan Dr. Vegapunk. Dalam chapter itu dijelaskan bahwa impian Vegapunk lah yang menyebabkan pemerintahan dunia itu sangatlah marah. Alasannya itu membawa ke penyebab akar masalahnya. Di saat Vegapunk ingin memberikan energi gratis kepada semua umat manusia ini, dan itulah impiannya, namun penelitiannya itu membawanya ke sumber energi kuno yang sangatlah misterius, dan itulah sebabnya dia akan segera di bumi hanguskan oleh pihak World of Government. Dari kejadian itulah sudah beberapa kali nih Vegapunk itu sudah menyebutkan kata energi atau bahkan matahari. Bahkan Lilith sendiri berkeinginan menciptakan energi matahari, yang mana itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Sementara di sisi lain nih, Vegapunk saat itu banyak menjelaskan tentang sejarah peradaban di masa lalu dengan teknologi yang sangat maju itu. Bahkan ia mengatakan apa yang dilihatnya ini adalah bagian dari masa lalu, dan di masa itu teknologi, sains dan penelitian sangatlah menakjubkan. Nah sepertinya memang benar nih bahwa perkataan yang mengacu kepada Enormous Kingdom itu di masa itu sendiri adalah sesuatu yang memang benar adanya. Ada lagi momen yang membuat Vegapunk itu diberikan keleluasaan menjelaskan tentang robot besar yang mangkrak nih di tempat tersebut, dimana ternyata robot ini belumlah rusak. Saka sendiri mengatakan bahwa di era 200-an tahun lalu robot inilah yang menyerang pemerintahan dunia. Entah bagaimana caranya nih, ia sendiri juga bingung bagaimana ia bisa sampai di sini. Nah kalau dari prediksi dia nih, robot tersebut itu menaiki Reverse Mountain, namun karena sesuatu yang entah gimana caranya dan tombak itu juga berada di perutnya nih, robot ini tidak aktif sampai sekarang. Tetapi robot ini belumlah rusak, karena dia itu harus diberikan sebuah energi khusus pula nih, yang mana Vegapunk sendiri juga masih bingung energi seperti apa yang bisa menggerakkan robot besar ini. Nah tapi dalam hipotesa di video kemarin ini nih, kita menyebutkan jika robot itu kemungkinan pula bisa digerakkan kembali, di mana Nika sendiri adalah kuncinya, di mana kita menyebutkan nih bahwa energi tersebut mungkin adalah api abadi yang paling inti nih untuk menggerakkannya, di mana Vegapunk sendiri juga ikut mengutarakan. Dan di samping itu pula Nika sendiri juga bersumber kepada dewa matahari Nika. Nah kami pikir inilah cara untuk melakukan eksperimen tersebut nih. Nah karena seperti kata Vegapunk bahwa energi itu akan sangat sulit didapati di era sekarang ini, dan ini harus berhubungan dengan sesuatu di masa lalu, sementara Nika adalah jawaban dari asumsi itu. Nah dari sini kita sedikit berhipotesa pula nih, apakah masuk akal pula jika kerajaan kuno di mana tempat di mana prediksi kita bahwa di sanalah energi kuno itu berasal adalah salah satu tempat penciptaan dari buah iblis itu sendiri. Nah sampai sekarang pun buah iblis ini belumlah terungkapkan secara detail dan pasti. Hanya yang diketahui nih, air laut itu adalah kelemahannya. Nah mungkinkah nih jika energi kuno tersebut itu sebenarnya tak hanya berguna untuk robot besar tersebut, tetapi energi itu juga digunakan untuk sejarah penciptaan buah iblis. Who knows? Kita mulai tarik jauh lebih panjang lagi nih.
Nah, jika energi kuno yang dimaksudkan dari melalui manuskrip yang dituliskan oleh Profesor Clover sendiri itu bahwa kerajaan itu memiliki energi tak terbatas, mungkinkah nih mereka ini sebenarnya juga bertanggung jawab akan penciptaan beberapa hal, salah satunya adalah buah iblis? Ngomongin soal buah iblis sendiri itu memanglah menarik, karena saat itu kita menduga bahwa kehadiran Vegapunk sendiri itu akan mengungkapkan misteri tentang buah setan tersebut. Tetapi setelah munculnya robot kuno dan ini bersumber pula dengan energi kuno, sepertinya nih impian Vegapunk itu untuk memberikan energi gratis itu kami pikir penelitiannya malah menyeretnya untuk mengungkapkan beberapa hal lagi. Nah, salah satunya adalah buah iblis. Nah, mungkin Vegapunk sendiri itu juga tahu nih jika kerajaan kuno itu sendiri tak hanya bertanggung jawab pada penciptaan Poneglyph tetapi pada penciptaan dari buah iblis sendiri. Nah, kita masuk di sini itu lebih dalam nih tentang Akuma no Mi. Kita tahu bahwa dalam cerita One Piece sendiri itu siapapun yang memakan Akuma no Mi itu pasti akan mendapatkan kekuatan dari buah iblis tersebut. Jadi yang dimaksud Akuma no Mi di sini itu adalah Devil Fruit. Meskipun kemampuan berenang mereka akan hilang, tetapi kekuatan besar lain akan muncul dari Akuma no Mi sendiri. Berdasarkan referensi Wikipedia nih, kita dapat tambahan sumber data lain jika Akuma no Mi itu berasal dari kata Akuma, yang mana itu merupakan referensi dari roh api jahat dalam cerita rakyat Jepang. Nama Akuma sendiri itu merujuk pada kata ma, yang mana itu diterjemahkan menjadi makna setan atau demon. Nah, dalam bahasa Inggris nih, jika Akuma sendiri itu merujuk pada setan atau mara dalam budaya dan ajaran Buddha Jepang. Istilah Akuma no Mi sendiri itu sebenarnya telah berkembang nih selama periode 794 sampai 1186, dan itu adalah periode Heian. Akuma sendiri digambarkan sebagai makhluk dengan kepala dan mata berapi-api dengan aksesoris pedang yang ia bawa. Menurut referensi pula nih, seseorang itu akan mengalami gangguan jiwa jika digambarkan secara langsung dari kehadiran roh jahat ini, dan terutama dari Akuma itu. Dan dari berbagai sumber referensi pula bahwa cerita Akuma sendiri itu lebih berbahaya daripada Oni. Nah, kita dapatkan pula nih dari cerita rakyat Jepang tentang inilah yang kita mengenal istilah Akuma no Mi itu sebagai Devil Fruit. Kasus Akuma no Mi ini beberapa ada yang unik, dan jika pengguna sebelumnya mati maka buah iblis itu akan muncul kembali di suatu tempat nanti. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kami pikir dengan munculnya kembali buah iblis itu sepertinya sudah bukanlah hal aneh lagi. Jika menyebutkan jika buah iblis itu sendiri serasa memiliki energinya sendiri, meski penggunanya mati, ia akan muncul kembali dalam beberapa momen. Merah-merah adalah salah satu contoh nyatanya. Nah, bisa jadi pula nih jika sistem kekuatan konsep dari buah iblis itu juga terinspirasi dari kisah-kisah di dunia nyata yang tentunya sudah tak asing lagi di telinga kita. Ya, kalian tentunya juga sudah pernah dengar nih kisah mengenai manusia pertama dan alasan diusir dari surga itu Adam dan Hawa. Bukan tidak mungkin jika konsep dari buah iblis itu terinspirasi dari kisah Adam dan juga Hawa, di mana pada saat itu telah terciptalah surga, tempat keduanya hidup damai selamanya. Tetapi hanya ada satu aturan yang membatasi keduanya, yaitu Adam dan juga Hawa itu tidak bisa memakan buah dari sebuah pohon. Namun akibat hasutan dari iblis nih dan berwujud seekor ular itu, Hawa itu tertipu karena ular itu mengatakan kalau siapapun yang memakan buah tersebut akan memperoleh pengetahuan yang sangat luar biasa luas. Nah, dalam dunia One Piece sendiri pengetahuan itu bisa digambarkan sebagai berbagai kekuatan yang menakjubkan nih setelah seseorang memakan buah iblis itu sendiri. Hawa kemudian memakan buah itu dan setelah itu dia juga memberikannya kepada Adam. Kejadian itulah yang disebut sebagai kejahatan pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Akibat melanggar aturan tersebutlah keduanya dihukum nih dengan cara diusir dari surga dan tak akan bisa kembali sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, jika kita tarik nih melalui asal-usul terciptanya manusia itu sendiri, Oda itu mungkin telah mengambil beberapa referensi seperti soal buah terlarang atau yang disebut sebagai buah pengetahuan, Fruit of Knowledge. Nah, dalam One Piece sendiri terdapat pohon raksasa bernama Jewel Tree Adam atau pohon harta Adam yang memiliki kayu yang sangat kuat itu. Kapal perang Raja Bajak Laut Goldie Roger dan juga Luffy itu dibuat dari kayu pohon Adam ini, Oro Jackson dan juga Thousand Sunny. Bukankah ini menarik? Kayu dari pohon Adam disebut sebagai sangatlah kuat dan tahan terhadap serangan apapun yang diterimanya. Namun tidak semua tukang kapal itu dapat membuat kapal dari kayu pohon Adam. Hanya tukang kapal yang benar-benar ahli nih dan memiliki pengetahuan tinggi sajalah yang bisa melakukannya. Franky juga pernah menjelaskan sejarah dari pohon Adam ini sendiri. Dahulu kala terdapat sebuah pertempuran tanpa akhir yang terjadi di sebuah pulau. Banyak orang yang kehilangan nyawa, lalu akibatnya pulau itu hancur akibat serangan-serangan dahsyat yang terjadi. Dan ditinggalkanlah saat itu.
Namun beberapa orang kembali dan membangun negara di pulau itu lagi yang berada di dekat pohon raksasa. Uniknya hanya pohon raksasa itu satu-satunya tetap utuh usai peperangan besar terjadi ini. Pohon tersebutlah yang kini dinamakan sebagai pohon Adam. Namun keberadaan pohon tersebut sangatlah misterius. Bahkan nih dalam chapter 612 itu dimana pada saat itu Raja Neptune mengatakan kepada Luffy dan kawan-kawannya nih mengenai alasan kenapa pulau manusia ikan itu yang berada di kedalaman laut masih bisa memiliki cahaya. Dan Raja Neptune mengatakan jika itu semua adalah berkat akar pohon sinar matahari Hawa. Nah dari sini nih jika dirangkum lagi ke sebuah hipotesa ini, mungkinkah pohon Adam ataupun akar sinar matahari Hawa sendiri ini ada di era kerajaan kuno di masa lalu? Dimana yang jadi pertanyaannya itu mungkinkah di era itu kerajaan kuno yang wilayahnya sangatlah besar meliputi Wano, Basement Island, bahkan Egghead itu memiliki energi yang tak terbatas. Dan penciptaan buaya iblis itu adalah makarya dari kekuatan-kekuatan energi kuno di masa lalu yang disimpan dalam sebuah wadah yang mana dihuni oleh jiwa-jiwa kuat di era tersebut seperti konsep karma seperti era Shinobi Otsutsuki. Maybe not, but maybe it's true jikalau dimana kedepannya nanti nih dikenalkan sebagai Akuma no Mi yang akan melakukan sejarah yang terbongkar tentang kisah-kisah 800-an tahunan lalu, dimana Nika sendiri adalah salah satunya. Jiwa-jiwa dari buaya iblis Hitohito no Mi itu prajurit tangguh di era masa lalu dan seperti yang ditakuti oleh para gurusei. Wow, that's amazing. Gimana menurut kalian? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teori kerajaan kuno dan energi kuno di masa lalu itu, dimana asumsinya keduanya itu ada hubungannya dengan sejarah penciptaan Akuma no Mi buaya iblis sendiri. Thanks a lot telah menonton video ini and will we come back.